WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Para ibu, para bapak, dan saudara-saudari, para pecinta sabda yang berbahagia, marilah kita menghadap Tuhan untuk mendengarkan sabdanya, merenungkannya di dalam hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita renungkan sabda untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, dari Injil Matius bab 21, ayat 28 sampai dengan ayat 32. Kita bacakan sebagian. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dicintai Tuhan, Yesus meneruskan percakapannya dengan para pemimpin agama Yahudi, ya, yang mau menjebak Yesus, ya, dari renungan kita yang kemarin. Dan secara langsung ia memberikan perumpamaan tentang 2 orang anak yang menerima perintah dari orang tuanya. Anak yang pertama diberi perintah oleh bapaknya untuk pergi ke kebun anggur untuk bekerja. Dia menjawab, "Oke." Tetapi apa yang terjadi, dia tidak melaksanakannya. Jadi jawabannya oke, tetapi ya-nya itu ya yang tidak ada isinya. Orang Jawa bilang nggih, orang kepanggih, ya. Jadi bilangnya nggih, tetapi tidak kepanggih, tidak melaksanakannya. Sedangkan anak yang kedua diberi perintah yang sama, pergi untuk bekerja di kebun anggur. Tetapi apa yang terjadi? Dia menolak, nggak mau, ya. Tetapi akhirnya dia menyesal dan pergi juga ke kebun anggur untuk bekerja. Marilah Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ya, hal itu tidak kita gunakan untuk menjelek-jelekan tokoh-tokoh agama Yahudi, tetapi kita renungkan untuk kita sendiri, ya. Kita juga percaya kepada Tuhan. Kita mengatakan ya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kita percaya, kita mencintai Tuhan. Tetapi barangkali kita juga kadang-kadang bersikap sama seperti anak yang pertama tadi. Kita mengatakan ya, tetapi kita tidak melaksanakannya. Kita mengatakan ya, tetapi kita tetap bersikeras mengikuti pola hidup kita yang lama dan tidak bertobat kepada Tuhan. Kadang-kadang anak yang kedua juga menjadi pengalaman kita. Ya, bagaimana ya kita dari awal itu sudah menolak Tuhan, ya. Kita tidak mau percaya kepada Tuhan. Tetapi lalu kita menyesal dalam hati
dan akhirnya kita bertobat dan menjadi pelaksana sabda Tuhan yang setia. Peraturan-peraturan hukum yang kita ketahui, ya di dalam kehidupan kita sudah kita setujui, tetapi kita tidak melaksanakannya. Memang sering tidak mudah bagi kita untuk melaksanakan misalnya saja hukum kasih ya. Hukum kasih kadang-kadang juga terlalu ideal untuk kita. Namun di lain pihak kita juga terpesona dengan hukum kasih itu, yang menarik perhatian sebagai sesuatu yang ideal, tetapi sulit untuk melaksanakannya. Ya misalnya saja ketika kita dipanggil untuk saling mengampuni, seringkali kita merasa sulit untuk mengampuni orang lain. Kita merasa sulit untuk menerima orang lain. Kita sulit untuk menerima teman kita seadanya. Dan yang terjadi adalah ketidakharmonisan di dalam keluarga, ketidakharmonisan di dalam kehidupan bersama menjadi suatu yang berlarut-larut. Ya karena kita tidak mau mengampuni, karena kita tidak mau menerima orang lain apa adanya. Padahal panggilan kita adalah untuk saling mengampuni terus-menerus. Kita harus mengampuni tiada henti. Dan ya, itulah tantangan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita itu masih mencela-menceli itu ya. Belum pasti, belum tetap di dalam iman dan dalam kasih kita. Realitanya kita adalah murid Yesus, tetapi prakteknya dalam kenyataan hidup kita sehari-hari yang menjadi realita dalam arti status itu seringkali tidak terwujud di dalam kehidupan yang nyata. Jadi ada realitas ideal, ada realitas yang konkret ya, bukan realitas seringkali kita berpikir yang ideal, tetapi realitanya itu masih jauh dari apa yang kita idealkan. Tapi kita diberi kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang. Yang kita bersyukur kepada Tuhan, ya seperti anak yang kedua tadi, menolak perintah orang tuanya. Tetapi dia masih ada waktu diberi kesempatan untuk bertobat. Dan itulah yang perlu kita syukuri di dalam kehidupan kita. Maka marilah kita membuka hati bagi rahmat yang menguatkan. Kita membuka hati bagi Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk mengampuni, untuk lebih mencintai, untuk lebih bisa menerima orang-orang lain di sekitar kita apa adanya. Roh Kudus itulah yang akan memberikan karunia-karunia bagi kita untuk bersemangat saling melayani, untuk berbagi hidup dengan sesama kita. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, semoga di dalam Kristus kita menjadi orang-orang yang mengatakan ya terhadap panggilan Tuhan dan tekun untuk melaksanakannya. Untuk itu marilah kita mohon berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk kami umat-Mu ini yang seringkali lemah di dalam cinta, lemah di dalam iman. Kami memang sungguh mengimani Engkau ya Tuhan, tetapi seringkali kami lemah di dalam melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah kami ya Tuhan untuk dapat menjadi pelaksana sabda, pelaksana cinta kasih-Mu secara nyata. Berkat-Mu kami mohon, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat berkarya dan Tuhan memberkati.